Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Irsyad Briandito dengan NIM 17016200045, Afni Nurul Fitri dengan NIM 17016200052, Nabila Ekaryana Mursita dengan NIM 17016200008, Nur Muhammad Ilham Erwana dengan NIM 17016200064, dan Sahdia Safitri dengan NIM 17016200080. Dahuluan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan dengan sejumlah 17.508 pulau besar dan pulau kecil. Ditinjau dari konstelasi geografis, posisi Indonesia sangat strategis karena berada pada posisi silang dunia, yakni berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia, yang juga merupakan jalur lalu lintas dunia baik laut maupun udara yang sangat padat. Definisi geostrategi. Geopolitik dan geostrategi diikat oleh pengertian dan unsur yang sama, yaitu geo, yang berasal dari kata geografi. Hubungan antara geopolitik dan geostrategi adalah terletak pada strategi. Maksudnya, istilah strategi merupakan politik atau politik nasional. Geostrategi adalah pelaksanaan dari geopolitik. Oleh karena itu, geostrategi adalah suatu strategi yang melaksanakan suatu kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika digabungkan, maka geostrategi merupakan seni dan ilmu pelaksanaan suatu kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis yang di dalamnya terdapat multi kekuatan atau potensi, demografi, sumber daya, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Geostrategi dapat dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Sedangkan geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia merupakan arahan tentang cara merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan negara Indonesia. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional sebagai landasan. Konsepsi analitis tentang ketahanan nasional atau TANAS lahir pada tahun 1972 yang diartikan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam mengatasi dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, atau yang bisa disebut dengan ATHG, baik dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. TANAS sebagai kondisi mengandung pemahaman kemampuan untuk menyusun seluruh kekuatan yang dimiliki suatu bangsa. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai ancaman yang ditujukan terhadap bangsa dan negara. Kondisi dinamis bangsa yang merupakan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan. Unsur ketahanan nasional model Indonesia mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, Trigatra adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah atau geografis. Yang kedua ada Pancagatra adalah aspek sosial
yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu model ketahanan nasional. Yang pertama yaitu model Lemhanas. Model ini berevolusi sejak tahun 1968 hingga mencapai bentuk analitisnya terakhir pada tahun 1982. Model ketahanan nasional dengan konsep AstraGatra atau 8 gatra ini meliputi kondisi geografi, kondisi demografi, kondisi kekayaan alam atau sumber daya alam, kondisi pemahaman ideologi, kondisi sistem politik, kondisi sistem ekonomi, kondisi sistem sosial budaya, dan kondisi pertahanan keamanan. Pengelompokan gatra-gatra ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu kelompok tangible, diwakili oleh 3 gatra yang terdiri dari geografi, demografi, kondisi kekayaan alam atau sumber daya alam. Kelompok yang kedua yaitu kelompok intangible, yang terdiri dari kondisi sistem politik, kondisi sistem ekonomi, sistem sosial budaya, pemahaman ideologi, dan pertahanan keamanan. Model yang kedua yaitu model Morgenthau. Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang banyak. Morgenthau mengadakan observasi atas tata kelola pendidikan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan nasional ditampilkan dengan gatra seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu kemampuan geografi, 2 kemampuan sumber daya alam, 3 kemampuan industri, 4 kemampuan militer, 5 kemampuan demografi, 6 karakter nasional, 7 moral nasional, dan yang ke-8 kualitas diplomasi. Dalam analisis Morgenthau ini menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam konteksnya hubungan dengan negara lain, yang berarti suatu negara harus mempunyai power position dalam satu kawasan. Model yang ketiga yaitu model Sealine. Sealine melihat kemampuan suatu negara dari luar, sehingga yang terlihat adalah wajah kekuatan suatu negara yang dilihat dan dipersepsikan oleh negara lain, sehingga ketahanan nasional ditampilkan dengan gatra seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu critical mass. Critical mass ini yaitu sinergi antara potensi demografi dengan geografi. Yang kedua, kemampuan ekonomi. Yang ketiga, kemampuan militer. Yang keempat, strategi nasional. Dan yang terakhir, kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Dalam model Sealine ini, unsur tangible adalah critical mass, ekonomi, dan militer. Sedangkan unsur intangible adalah strategi nasional dan kemauan nasional. Dijelaskan oleh Sealine bahwa suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila memiliki potensi geografi yang besar atau secara fisik negara tersebut besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Model yang terakhir yaitu model rumusan Daud-Yusuf. Sedangkan menurut Daud-Yusuf atau mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketahanan nasional adalah kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keunikan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, tantangan, dan gangguan yang datang dari luar atau dari dalam yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas nasional. Yang pertama itu ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial bagi manusia, sehingga ini merupakan asas dalam sistem ketahanan nasional Indonesia, sebab tanpa kesejahteraan dan keamanan, kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Yang kedua ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Perwujudannya dalam persatuan dan kesatuan nasional dan selaras dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional menyangkut ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, nasional, Berikutnya, yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan keluar. Yang pertama, mawas ke dalam. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang
berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya transformasi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Selanjutnya, ketahanan nasional Indonesia itu juga memiliki sifat di antaranya berikut. Pertama, mandiri, percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan kekuatan dan kemampuan yang prinsip, tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada integritas, integrasi dan kedua, dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tepat melainkan dapat meningkat maupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia. Yang ketiga, berwibawa. Artinya, keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional. Yang keempat, yaitu konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya itu ada tantangan dan pembinaan ketahanan nasional. Yang pertama, aspek demografis. Maka permasalahan-permasalahan fundamental dalam konteks penduduk adalah tidak adanya pengendalian pertumbuhan penduduk, tidak meratanya distribusi penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas pendidikan, jaminan sosial kesehatan masyarakat, dan kerawanan konflik horizontal. Yang kedua, aspek geografi. Ancaman yang muncul dalam konteks geografis adalah masalah wilayah perbatasan, pengelolaan wilayah perbatasan, penduduk di wilayah perbatasan, pemanfaatan pulau terluar, masalah garis batas wilayah negara, dan pembangunan di wilayah atau posisi strategis. Yang ketiga itu aspek sumber daya alam. Aspek ketahanan nasional yang tak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi menjadi negara yang gagap untuk mengelola sumber daya yang melimpah ini. Masalah yang menjadi potensi ancaman bagi sumber daya alam kita adalah pengeksploitasian sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata atau profit oriented. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, saya Agni Nur Fitri akan menjelaskan terkait tantangan dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek ideologi. Aspek ideologi ini menjadi aspek terpenting dari ketahanan nasional, yaitu berupa ideologi negara. Di tengah globalisasi saat ini yang mengaburkan batas-batas wilayah, kebudayaan, interaksi antar bangsa membentuk suatu sistem global, seperti yang dijelaskan dalam buku The End of Nation State. Analisis sosial politik ini sangat logis dan empiris, karena eksistensi negara bangsa saat ini mulai berkurangi karena mudahnya perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi yang menggantikan perangkat politik, sosial, dan kebudayaan dari suatu negara. Sebagai negara yang berpenduduk besar, wilayah negara yang luas, dengan sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis Indonesia mutlak menjadi idaman banyak negara di dunia. Nah, interaksi yang luas antar negara dengan demikian terbukanya tentunya memiliki konsekuensi yang logis. Salah satunya yaitu masuknya ideologi barat yang identik dengan liberalisme dan kapitalisme. Tentunya ini menjadi ancaman sebuah bangsa. Kebudayaan asing yang masuk ini perlu adanya filterisasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan ini diharapkan sistem nilai yang dianut dalam konteks kebangsaan tidak sampai tergeser oleh nilai-nilai luar tentunya. Selanjutnya di sini ada aspek politik. Ketahanan politik yang diharapkan yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis masih jauh terasa. Maka dibutuhkan strategi yang efektif untuk mengubah itu semua. Ada dua pendekatan yang mesti ditempuh. Yang pertama yaitu pendekatan struktural, yaitu regulasi politik kenegaraan yang diproduksi oleh pemerintah mesti berdasarkan kehendak rakyat, bukan mengedepankan kepentingan politik elit semata. Kedua, yang tak kalah penting yaitu pendekatan kultural. Kehidupan politik pada dasarnya tidak melulu terkait pemerintah, negara, dan partai politik, tetapi juga terkait dengan realita praktik kehidupan masyarakat.
regulasi peraturan perundang-perundangan mestinya itu memihak pada kebaikan rakyat, maupun sistem politik yang dibangun juga seharusnya mengedepankan nurani rakyat. Selain itu yang tak kalah penting, teladan perilaku dari pemimpin, baik dari pemimpin tingkat lembaga negara maupun dari tingkat masyarakat. Yang keenam ada aspek ekonomi. Agar stabilitas ekonomi terjaga dalam rangka ketahanan nasional, solusi yang dilakukan tak lain adalah penguatan kembali ekonomi kerakyatan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi sebagai tonggak ekonomi masyarakat, jangan hanya cerita masa lalu, tetapi digerakkan kembali. Nah, kebijakan ekonomi pemerintah ini pada dasarnya lebih memihak kepada kaum pemodal lokal dan asing. Masuknya modal asing besar dari luar karena ruang yang terbuka oleh pemerintah melalui Undang-Undang Penanaman Modal yang kian merugikan rakyat kecil atau ekonomi masyarakat. Akibatnya yaitu semakin besar ketergantungan kepada pemodal asing, maka makin jelas tampak kesenjangan ekonomi antara masyarakat dengan pemilik modal. Solusinya yang dapat dilakukan yaitu penguatan kembali ekonomi kerakyatan seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu dengan pemberdayaan UMKM dan pemerataan distribusi ekonomi sampai ke pelosok-pelosok, bukan hanya di kota-kota besar saja. Yang ketujuh, aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya merupakan kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Merosotnya tradisi gotong royong dan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka diperlukanlah upaya kolektif berbagai elemen masyarakat. Selain itu, juga pendidikan diharapkan mampu menggapai hati para generasi bangsa. Jika masyarakat sudah berpendidikan, tentu aksi-aksi provokasi dalam bentuk apapun akan difilter terlebih dahulu sebelum diyakini kebenarannya. Dalam tataran kecil, keluarga, dan lingkungan masyarakat diharapkan pula juga tradisi seperti gotong royong ataupun kegiatan sosial lainnya dibangun kembali sehingga dapat menjadi media dalam mempererat solidaritas sosial. Selanjutnya yang ke-8 ada aspek pertahanan keamanan. Salah satu kunci dalam konsep ketahanan nasional adalah stabilitas pertahanan keamanan. Orientasi ideal dalam konteks ketahanan nasional yaitu ibarat sisi mata uang, yakni terciptanya keamanan dan tercapainya kesejahteraan. Semua itu mengandung 3 komponen yang memerlukan pelaksanaan secara serentak, yaitu yang pertama, pengembangan fisik untuk pertumbuhan fisik bangsa dan negara, pembaruan yaitu proses moralistik untuk meningkatkan semangat nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada modernisasi atau proses perubahan kebiasaan dan cara berpikir yang dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan dengan tetap memelihara nilai-nilai dasar yang baik dan dapat digunakan. Nah, alat negara yang bernama TNI dan kepolisian secara normatif mesti menjalankan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. TNI sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu juga dengan kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dalam negeri. Nah, untuk mencapai sasaran-sasaran pertahanan yang ideal tentu diperlukan berbagai sarana agar fungsi pertahanan keamanan dapat berjalan dengan baik. Anggaran pertahanan kita sangat kecil sekali sayangnya jika dibandingkan dengan total APBN. Namun fungsi pertahanan dan keamanan memang tak mutlak bergantung pada anggaran. Diperlukan pula profesionalitas prajurit dari TNI maupun dari kepolisian untuk membangun citra yang baik di tengah masyarakat. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus yaitu rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Wacana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota sebenarnya sudah lama ingin dilaksanakan, namun baru resmi untuk mengumumkan wacana pemindahan ibu kota tersebut pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pada rapat terbatas pemerintahan pada tanggal 29 April 2019, Bapak Jokowi berencana untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Namun, penetapan wilayah pemindahan ibu kota yang baru ke sebagian kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur baru diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2019.
Wacana pemindahan Jakarta ke Kalimantan Timur terjadi karena banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah. Dalam pemaparan Bappenas di acara Yo Talks pada tanggal 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah permasalahan yang meliputi penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat, sehingga penyebaran penduduk yang tidak merata terjadi di pulau lain seperti di Sumatera dan Kalimantan. Pulau Jawa juga ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan sangat mendominasi sehingga pulau lain ekonominya tertinggal dari Pulau Jawa. Masalah yang ketiga yaitu krisisnya ketersediaan air yang layak untuk konsumsi masyarakat. Dan yang keempat, proporsi konsumsi lahan yang sudah dibangun Pulau Jawa mendominasi, bahkan 5 kali lipat dari Pulau Kalimantan. Selanjutnya pembahasan kasus itu penentuan lokasi yang tepat dalam pemindahan ibu kota harus memperhatikan kriteria geostrategis yang terdiri dari nilai efisiensi lokasi, jarak terpendek, pemusatan arus mobilitas, keterbukaan wilayah, posisi terhadap sistem kemaritiman, serta responsif terhadap perubahan sistem transportasi global dan strategi pertahanan dan keamanan. Analisis regional dengan kriteria geostrategis antar provinsi di Kalimantan menarik untuk diperbandingkan. Timbangan geostrategis menempatkan provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai terendah karena posisi geografisnya yang kurang strategis untuk kriteria ibu kota sebagai pusat pelayanan yang termudah daya jangkau dan aksesibilitas. Tersisa pilihan atas 3 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Yang pertama, Kalimantan Tengah. Keunggulan utama dari Kalimantan Tengah adalah posisi yang paling strategis, posisi sentrum geografis, jarak terdekat dari seluruh penjuru tanah air, dengan suplai sumber daya lahan yang sangat luas. Namun, kelemahan dari Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, adalah posisi geografisnya yang berada di tengah daratan dan tidak memiliki pantai sehingga mendorong wilayah tertutup. Selanjutnya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur memiliki wilayah yang relatif terbuka, menyebabkan masyarakat di dua wilayah ini pun relatif lebih terbuka dan heterogen dibandingkan Kalimantan Tengah. Untuk menilai di antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, maka dipertimbangkan geostrategis berpusat pada posisi wilayah terhadap alur laut Kepulauan Indonesia atau API 2 yang merupakan poros dan koridor yang menghubungkan pusat ekonomi Indonesia yang Jawa dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara bahkan ke laut internasional. Dengan perpindahan ibu kota RI dari Jawa ke Kalimantan, yang berubah ialah posisi pemerintahan yang nanti ada di Kalimantan dan pusat perekonomian yang ada di Jawa. Apabila dilihat dari sudut pandang strategi pertahanan, perpindahan ini menguntungkan. Yang pertama itu ada 2 center of gravity atau pusat perekonomian dan pusat pemerintahan yang tadinya berpusat pada satu wilayah atau satu pulau, sekarang dipecah menjadi 2. Diversifikasi itu menutup kerawanan hancurnya 2 fungsi dengan 1 kali serangan. Yang kedua, medan pertempuran di Pulau Kalimantan jauh lebih menguntungkan secara operasional dan taktis jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Kemudian, posisi geografis yang persis di tengah-tengah Indonesia memudahkan mengonsentrasikan kekuatan udara di timur, barat, utara, dan selatan bila ibu kota diserang. Kesimpulan dari presentasi ini adalah geostrategi sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara karena sejak kemerdekaan Indonesia, geostrategi telah dilatih untuk proses pembangunan nasional. Pertahanan nasional adalah suatu kondisi, sebuah doktrin dan metode pengembangan bangsa Indonesia dalam berbagai kebijakan pemerintah, dan ketahanan nasional merupakan sebuah perwujudan dari geostrategi Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.